Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Nah, mengapa perusahaan perlu mengetahui harga pokok dari produk-produk yang dihasilkan? Ini alasannya ada tiga. Yang pertama, HPP diperlukan untuk melaporkan nilai persediaan barang jadi dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, HPP ini terkadang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan harga jual produk. Perusahaan perlu mengetahui harga pokok produknya untuk keperluan pengendalian. Nah, dalam hal ini, produk bersama itu adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan oleh satu proses bersama. Sedangkan produk sampingan itu adalah produk yang nilai penjualannya itu rendah. Nah, untuk produk utama merupakan produk yang nilai penjualannya tinggi. Jadi kita nanti akan mengenal produk sampingan. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari produk bersama dan produk sampingan. Yang pertama, untuk produk bersama, produk utama yang ingin dihasilkan sesuai dengan tujuan produksi. Tadi kalau produk utama kan yang paling tinggi. Kemudian melalui proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Kemudian nilai penjualan relatif besar, dihasilkan dalam jumlah yang besar, sering memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dan yang terakhir, sebuah produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk yang lain. Itu kalau produk bersama. Sedangkan produk sampingan, produk ini dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses. Proses produksi tidak ditujukan menghasilkan produk ini. Selanjutnya, nilai penjualan relatif kecil, dihasilkan dalam jumlah sedikit, kadang juga memerlukan pengolahan yang lebih lanjut. Produk ini juga tidak bisa dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Jadi, keduanya saling berhubungan gitu. Nah, kemudian di sini juga ada biaya bersama dan titik pisah, di mana titik pisah itu adalah titik pemisah yang menghasilkan beberapa produk utama dan produk sampingan. Sedangkan biaya bersama merupakan biaya yang dikeluarkan sampai titik pisah. Coba kita lihat proses bersama dan biaya bersama ini seperti apa. Nah, di sini ada bahan baku ayam potong, kemudian diproses bersama. Nah, dalam hal ini ada split off-nya atau titik pisahnya. Daging ayam dada, daging ayam paha atas, dan jeroan. Jadi, ayam potong tadi dipisah menjadi beberapa bagian. Di sini titik pisahnya diproses bersama. Kemudian untuk akuntansi produk bersama, di sini ada HPP bertujuan untuk menentukan jumlah atau nilai persediaan yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan untuk penentuan laba atau rugi dalam laporan laba rugi. Selain itu, penentuan HPP juga dapat digunakan untuk mengendalikan biaya dan pengambilan keputusan. Nah, untuk metode alokasi biaya bersama, ini ada metode nilai pasar, metode unit fisik, dan metode biaya rata-rata tertimbang atau average. Nah, ini coba kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Metode harga jual atau nilai pasar produk telah diketahui saat titik pisah. Nah, yang pertama ini mencari nilai pasar dari setiap produk. Jadi kita harus tahu nilai pasarnya ini berapa. Untuk nilai pasar atau penjualan, itu rumusnya adalah harga jual per unit dikalikan jumlah produksi unit. Kemudian yang kedua, untuk menentukan nilai pasar relatif, di sini juga
bisa dihitung dengan nilai pasar sebuah produk dibagi dengan total nilai pasar seluruh produk. Selanjutnya yang ketiga, untuk menentukan alokasi biaya bersama ke produk yang diperoleh dengan mengalihkan nilai pasar relatif setiap produk dengan biaya bersamanya. Nah, bisa dihitung. Alokasi biaya bersama suatu produk didapatkan dari nilai pasar produk dibagi dengan nilai pasar seluruh produk, baru dikalikan dengan biaya bersama, karena kita ingin mencari alokasi biaya bersama. Itu. Jadi, bisa didapatkan dari nilai pasar relatif dikalikan dengan biaya bersama. Jadi kalau misalnya ini belum diketahui nilai pasarnya, kita hitung dulu, kemudian dari sini kita masukkan ke dalam, nilai pasar relatif, selanjutnya dibagi dengan total nilai pasar seluruh produk. Dari nilai pasar relatif itu bisa kita gunakan untuk mencari alokasi biaya bersama suatu produk. Dari sini dikalikan dengan biaya bersama. Nah, di sini ada metode harga pasar produk digabung, eee, maaf, metode harga pasar produk gabungan dijual pada titik pisah batas. Nah, ini ada total biaya bersama. Kita dapatkan dari di sini kita, harus memisahkan beberapa hal, yaitu produk, kita harus tahu unit produksi, harga pasar pada titik pisah batas, kemudian total harga pasar, rasio nilai produk terhadap total harga pasar, dan pembagian biaya produk gabungan. Nah, misalnya, untuk produk A, unit diproduksi adalah 6.000, harga pasarnya, pada split off di sini ada 1.000, sehingga kita lihat total harga pasar adalah 6.000 dikalikan 1.000, dapat 6 juta. Kemudian kita lihat rasio nilai produk terhadap total harga. Jadi, di sini kalau sudah diketahui A, B, C, D, kemudian di total harga pasar, kemudian total harga pasarnya ini kita total, lalu rasionya ini kita dapatkan dari 6 juta dibagi dengan 192 juta, dapat 3,13%. Dari 3,13% ini kita gunakan sebagai pengali untuk pembagian biaya produk gabungan. Jadi 6 juta dikalikan dengan 3,13 dibulatkan jadi 3 juta. Hal ini juga berlaku untuk produk A, B, C, D. A, B, C, D. Sehingga di total untuk pembagian biaya produk gabungan adalah 96 juta. Nah, ini total biaya bersamanya. Selanjutnya di sini juga ada metode harga jual atau nilai pasar dengan nilai pasar produk tidak diketahui saat titik pisah. Nah, itu kalau nilai pasarnya belum diketahui ketika kita ingin memisahkan dan membagi, bahan baku itu menjadi beberapa bagian. Di sini ada nilai pasar hipotesis. Nah, ini perkiraan kan, nilai pasar hipotesis. Sama dengan nilai pasar barang jadi. Jadi barang jadi itu dilihat berapa nilai pasarnya, dikurangi dengan tambahan biaya pengolahan lebih lanjut. Nah, ini langkah pertama adalah menentukan nilai pasar hipotesis dari setiap produk yang dihasilkan. Nilai hipotesis ini diperoleh dengan cara mengurangkan nilai pasar dari setiap produk dengan biaya pengolahan lanjut dan setelah titik impas, titik pisah di sini tadi. Langkah kedua adalah menentukan nilai pasar hipotesis relatif sebuah produk. Nah, ini nilai pasar hipotesis relatif ini suatu produk adalah nilai pasar hipotesis produk tersebut dibagi dengan total nilai pasar hipotesis dari seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama. Selanjutnya ada langkah ketiga, mengalokasikan bersama dengan mengalihkan nilai pasar hipotesis relatif setiap produk dengan biaya gabungan. Kemudian, nilai alokasi biaya bersama dapat diperoleh dengan formula berikut. Nah, setelah kita menghitung ini,
kita akan, menghitung alokasi biaya bersama. Nilai pasar hipotesis produk dibagi dengan total nilai pasar hipotesis seluruh produk dikalikan biaya bersama. Nah, produk gabungan tidak dijual pada titik pisah batas. Ini ada produk harga pasar per unit, biaya pemrosesan lebih lanjut setelah titik pisah batas. Jadi ada produk A, B, C, D. Kemudian harga pasarnya 2.000, 24.000, 28.000, 40.000. Nah, ada biaya pemrosesan. Nah, ini produk gabungan tidak dijual pada titik pisah batas. Jadi biaya bersamanya tetap yang 96 juta tadi. Kemudian ada tadi dapat total biaya bersama 96 juta ini ya. Didapatkan total biaya bersama 96 juta ini dari lanjutan yang tadi, karena tadi diketahui yang ini, harga pasar per unitnya, kemudian ada biaya pemrosesan setelah titik batas, di sini juga ada unit produksi, harga pasar, selanjutnya harga pasar hipotesis, rasio nilai produk terhadap harga pasar hipotesis, kemudian ada pembagian biaya produk gabungan. Nah, ini tetap sama ya, dikalikan. Harga pasar per unit dikalikan dengan unit produksi, 2.000 dikalikan 6.000 dapat 12 juta. Biaya pemrosesan setelah titik batas diketahui 1.600.000. Kemudian harga pasar hipotesis ini dikurangi. Harga pasar final dikurangi dengan biaya pemrosesan titik pisah batas dapat 10.400.000. Dari 10.400.000 untuk produk A, kemudian produk B 90.400.000 hingga produk D itu di total dapat 320 juta. Sehingga untuk rasio produk terhadap total harga itu ada 10.400.000 dibagi 320 juta. Dapat 3,25%, sehingga untuk pembagiannya dapat segini. 3.120.000. Itu tadi untuk produk gabungan tidak dijual pada titik batas. Kalau yang tadi titik batas kan tinggal dikalikan dicari rasionya gitu kan dari sini tanpa dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik batas. Kemudian di sini ada keputusan proses lebih lanjut atau langsung jual saat titik pisah. Sini ada rumusnya. Harga jual setelah proses lebih lanjut dikurangi harga jual setelah titik pisah. Nah, ini lebih besar daripada harga jual setelah titik pisah. Ini untuk proses lebih lanjut. Nah, selanjutnya ketika langsung dijual tanpa proses lebih lanjut, ini harga jual setelah proses lebih lanjut dikurangi harga jual setelah titik pisah, kurang dari harga jual setelah titik pisah. Jadi ini nanti coba dipahami. Kemudian untuk metode unit fisik. Di sini ada metode pengalokasian biaya bersama ke produk-produk utama dengan menggunakan ukuran unit atau fisik sebagai basis alokasi dengan formula sebagai berikut. Ini ada alokasi biaya bersama ke produk. Hitungannya adalah jumlah unit sebuah produk dibagi jumlah unit seluruh produk dikali biaya bersama. Kemudian metode biaya per unit rata-rata. Ini untuk mengalokasikan biaya bersama berdasarkan bobot dari masing-masing produk. Biaya per unit tertimbang sama dengan total biaya bersama dibagi jumlah unit tertimbang seluruh produk. Ini tadi sebuah jumlah unit satu produk dibagi dengan jumlah unit seluruh produk dikali biaya bersama. Kalau yang ini
biaya per unit tertimbangnya, total biaya bersama dibagi jumlah unit tertimbang seluruh produk. Nah, untuk langkah berikutnya adalah mengalokasikan biaya bersama ke setiap produk berdasarkan rumus berikut. Alokasi biaya bersama ke produk. Di sini dapat kita hitung dengan menggunakan biaya per tambang dikali jumlah unit dikalikan dengan jumlah unit tertimbang produk. Biaya per timbang dikali jumlah unit tertimbang produk. Biaya tuh. Kemudian ada akuntansi untuk produk sampingan. Nah, untuk produk sampingan di sini ada metode perhitungan biayanya. Yang pertama adalah biaya gabungan, tidak dialokasikan ke produk sampingan. Yang kedua adalah biaya gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Kalau yang pertama tidak dialokasikan, yang kedua ini adalah dialokasikan ke produk sampingan. Untuk biaya gabungan tidak dialokasikan ke produk sampingan itu ada dua, ada pengakuan pendapatan kotor dan pengakuan pendapatan bersih. Kalau yang dialokasikan ke produk sampingan, itu ada dua, metode biaya penggantian dan metode nilai pasar. Nah, di sini untuk metode 1, pengakuan pendapatan kotor, kita ada beberapa metode. Jadi ada metode 1A, metode 1B, metode 1C, metode 1D. Untuk metode 1A, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Kemudian metode 1B, pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Yang C, sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dan yang D adalah untuk mengurangi biaya produksi. Nah, coba kita lihat. Di sini ada penjualan produk sampingan adalah sebesar 5.500.000 nih kalau pakai produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Di sini ada penjualan produk utama, ada 10.000 unit, harga masing-masing unit adalah 4.000, sehingga kita kalikan 10.000 unit dikalikan dengan 4.000, dapat 40 juta. Nah, untuk harga pokok penjualan, di sini ada persediaan awal itu adalah 1.000 unit. Dengan harga masing-masing 2.500 dikalikan dapat 2.500.000. Kemudian total biaya produksi, ini ada 11.000 unit dikalikan dengan harga per unitnya, dapat 27.500. Kemudian kita hitung, kita totalkan sehingga didapatkan tersedia untuk dijual sebesar 30 juta. Nah, kita hitung juga persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya adalah 2.000 unit dikalikan dengan harga masing-masing unit dapat 5 juta. Sehingga yang tersedia untuk dijual 30.000 ini dikurangi dengan persediaan akhir dapat 25 juta. Sehingga dari penjualan dikurangi dengan HPP dapat laba kotor 40 juta dikurangi 25 juta dapat 15 juta. Kemudian kita juga mengurangkan beban pemasaran dan administrasi. Nah, ini dikurangi dengan 4 juta. Didapatkan laba operasi sebesar 11 juta rupiah. Kemudian, di sini juga ada pendapatan lain-lain produk sampingan. Didapatkan dari ini tadi. Diketahui informasinya, dijumlahkan sehingga dapat laba sebelum pajak adalah 16.500.000. Kalau nanti misalnya diketahui pajak pembayaran pajak adalah 1 juta gitu kan. Nanti untuk pertanyaan berapa laba bersihnya? Tinggal laba sebelum pajak 16.500.000 dikurangi dengan beban pajak 1 juta didapatkan laba bersihnya setelah pajak adalah 15.500.000. Kemudian ada metode 1B, pendapatan produk sampingan sebagai tambahan penjualan. Nah, ini tadi ada produk sampingan sebagai tambahan penjualan, berarti langsung kita masukkan ke sini. Ya kan? Nah,
Tinggal kita hitung langkahnya sama seperti yang tadi, hanya saja tadi kan yang 5.500.000 sebagai pendapatan lain-lain di bawah. Kalau yang ini, sebagai tambahan penjualan, berarti ditambahkan di sini. Sama, tadi 10.000 unit dikalikan dengan 4.000 dulu, baru ditambahkan produk sampingan 5.500.000 dapat 45.500.000. Stepnya sama seperti yang tadi. Dapat kan 16.500.000 tetap sebelum pajak. Hanya saja laba kotornya tadi yang berbeda. Kalau yang tadi laba kotornya adalah 15 juta, yang sekarang laba kotornya adalah 20.500.000. Tapi hasil akhirnya setelah dikurangi dengan beban pemasaran administrasi sama. Kemudian yang 1C, pendapatan produk sampingan sebagai pengurang HPP. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam pengurang HPP di sini. Nah, ya kan? Tinggal kita melihat perintahnya apa? Sebagai pendapatan lain-lain, atau penambah penjualan, atau sebagai pengurang HPP. Kalau pengurang HPP, kita cari dulu HPP-nya, kemudian baru dikurangi dengan pendapatan dari produk sampingan di bawah sendiri. Gitu. Kemudian untuk metode 1D ini pendapatan produk sampingan mengurangi biaya produksi. Nah, ini mengurangi biaya produksi kita letakkan di dalamnya, masuk dalam harga pokok penjualan, masuk dalam perhitungan harga pokok penjualan, di mana produk sampingan ini nanti mengurangi biaya produksi. Jadi di sini langsung. Gitu. Untuk step-stepnya ini juga sama, susunannya juga sama, hanya saja yang produk sampingan ini sebagai pengurang biaya produksi. Nah, metode 2, tadi metode 1 ada 4, metode 2 ini pengakuan pendapatan bersih. Penyajian dari penjualan produk sampingan dalam laporan laba rugi sama seperti metode 1. Akan tetapi, nominal yang disajikan adalah nominal pendapatan produk sampingan setelah dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi, serta biaya-biaya pengolahan tambahan untuk produk sampingan. Nah, ini ada metode 2A. Pendapatan, metode 1A-nya mana ya? Oh, metode satunya sama seperti yang tadi. Ini ada, belum ya? Sorry, 1A yang tadi, sekarang kita ke 2A. Metode 2A. Metode kedua yang pertama, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, di sini diketahui penjualan produk sampingan adalah 5.500.000. Kemudian biaya-biaya produk sampingan adalah 1.100.000. Di mana kita akan memasukkan ini? Nah, stepnya sama seperti yang 1A tadi, ya kan? Sampai sini sama. Kemudian kita lihat metodenya, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Nah, sudah berarti ini dikurangi dengan biaya produk sampingan. 5.500.000 dikurangi 1.100.000 dimasukkan ke pendapatan lain-lain, 4.400.000 di sini. Sehingga laba sebelum pajaknya 15.400.000. Itu jadi sebagai pengurang produk sampingan. Kemudian yang metode 2B. Pendapatan produk sampingan sebagai tambahan penjualan. Nah, ini dikurangi dulu ya. Penjualan produk sampingan dikurangi biaya-biaya produk sampingan, karena ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produk sampingan. 5.500.000 dikurangi 1.100.000 dimasukkan ke sini. Sama seperti yang 1B, hanya saja ini dikurangi dulu dengan biaya-biaya produk sampingan. Itu. Kemudian di sini ada metode 2C, metode kedua yang ketiga.
Pendapatan produk sampingan sebagai pengurang HPP. Sama seperti yang 2A tadi, jadi dikurangi dulu produk sampingan, dikurangi biaya-biaya produk sampingan. Nah, ini 4.400.000 diletakkan sebagai pengurang HPP di sini. Nah, sama seperti 1C. Untuk yang 2D, ini sama ya. Jadi 5.500.000 dikurangi 1.100.000 sebagai pengurang total biaya produksi. Jadi di sini langsung mengurangi total biaya produksi. Gitu. Nanti coba dicek PPT-nya dan dipelajari. Kemudian di sini juga ada metode ketiga, metode nilai ganti, di mana metode nilai ganti ini digunakan ketika produk sampingan merupakan suatu bagian penting dari proses produksi. Produk sampingan dalam hal ini menjadi bagian dari produksi produk utama dan tidak untuk dijual, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk produk sampingan dinilai dengan nilai ganti sesuai nilai pasarnya. Dan yang ketiga adalah biaya produksi produk utama akan berkurang atau dikreditkan sebesar nilai produk sampingan tersebut. Nah, metode keempat, ada metode nilai pasar. Dengan menggunakan nilai pasar, biaya produk sampingan dapat ditaksir dengan cara menghitung mundur dari nilai pasar ke biaya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan metode nilai pasar dalam menentukan HPP utama dan produk sampingan adalah dengan mencari laba produk sampingan sebelum biaya produksi taksiran setelah titik pisah. Kemudian mengurangkan laba produk sampingan dengan biaya produksi taksiran produk sampingan setelah titik pisah. Gitu. Nah, ini contohnya metode nilai pasar. Mencari laba produk sampingan sebelum biaya produksi taksiran setelah titik pisah. Sampai sini. Dari bahan baku sampai dengan yang total ini. Diketahui bahan baku, tenaga kerja, overhead, kemudian ditotalkan sehingga ketemu total biaya produksi 40.000 unit itu adalah 93 juta. Jadi bahan baku, tenaga kerja, sama overhead di total itu untuk 40.000 unit. Kemudian harga pasarnya untuk 5.000 unit, masing-masing Rp750. Dikalikan dapat, nah ini harga sampingannya 3.750.000. Nah, selanjutnya ada estimasi laba kotor. Di situ ada asumsi laba operasi 25% dari harga jual. Harga jualnya berapa? Dikalikan dengan 25%. Dapat 937.500. Beban pemasaran dan administrasi 4% dari harga jualnya. Nah, nanti kalau ada keterangan berapa persennya, kita kalikan dengan harga jualnya. Kemudian, setelah di totalnya ini adalah dikurangi dari harga pasar, dikurangi estimasi laba kotor ya. Dapat 2,662500. Nah, di sini estimasi biaya produksi setelah titik pisah, ini adalah sebagai pengurang nanti, estimasinya setelah titik pisah, untuk bahan baku, tenaga kerja overhead. Nah, ini di total kan, di total di sini 750.000. Kemudian estimasi nilai produk sampingan di titik pisah batas akan dikreditkan ke produk utama. Nah, di sini dikreditkan, kemudian total harga pokok produk utama 91.087.500. Kemudian dijumlahkan dengan biaya produksi aktual setelah titik pisah 787.500. Total harga pokok produk sampingan 2.700.000. Total jumlah unitnya adalah untuk produk utama ini 20.000, produk sampingan 3.000. Biaya per unitnya ini.
Ini untuk yang, produk utama Rp4.554 dan produk sampingan Rp900. Nah, eee, sekian materi tentang produk sampingan. Silakan dipelajari PowerPoint-nya. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman dalam memahami, eee, silabus ke-11. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.